Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Sahabat-sahabat Ostar 1453 yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita on air di episode Osmanul Tarihi 1453. Kita akan mengucapkan juga selamat datang kembali di channel Osmanul Tarihi 1453 atau disingkat dengan Ostar. Alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan membahas kembali tentang sejarah peradaban Islam. Tema kita pada episode pada hari ini adalah Zgez Ottoman Empire. Alhamdulillah hari ini kita telah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Di sebelah saya ada Ustadz Zainal Rafiq MHum dan juga ada Ustadz Rizky Hendra Gautama LCMA. Beliau adalah pakar-pakar sejarah peradaban Islam dan insya Allah akan menjelaskan kepada kita tentang materi pembahasan kita di episode pada hari ini. Episode kita akan membahas tentang Zgez Ottoman Empire. Kita sapa dulu pembahas atau pemateri kita pertama, Ustadz Zainal Rafiq. Mungkin bisa dijelaskan kumaha damang Ustadz? Alhamdulillah, luar Jadi biasa. saya grogi. Beliau adalah dosen. Saya betul-betul sangat grogi dengan beliau karena beliau adalah dosen sejarah peradaban Islam di STAI Al-Badar Cipulus, Purwakarta. Ini pakar, bahkan dua orang ini adalah pakar yang sangat luar biasa. Allah, biasanya saya bukan pakar, dia pakar saya juga. penikmat sejarah. Oh, penikmat sejarah. Baik sahabat-sahabat Osmanul Tarihi Ostar 1453, kita akan minta penjelasan tentang Zgez itu apa sih, Ustadz Opik, Kak Opik bisa dijelaskan tentang Zgez itu? Baik, terima kasih Ustadz Awad dan Ustadz Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin menyampaikan selamat pada Ustadz Rizky dan ditemani Ustadz Awal yang telah menggagas channel yang beruhkan sejarah. Jadi sangat-sangat jarang Ustadz Awal ya, bahwa konsentrasi para kaum muslimin terutama umat untuk bisa menggali sejarah dan perlu kita sampaikan dalam mungkin mabda'iyan ya, Ustadz Rizky membangun channel ini sangat-sangat pas ketika kesempatan di awal-awal seperti sekarang kita membahas masalah Zgez. Zgez itu dalam bahasa Jerman ya, yang artinya adalah jiwa zaman. Ini adalah merupakan akumulasi dari ilmu sosiologi digabungkan dengan ilmu sejarah dan saya melihat ini sebuah pisau analisa yang sangat-sangat menarik, di mana dalam melihat sejarah itu kita tidak hanya menerima dan melihat rentetan angka-angka tahun kemudian the hero dalam sejarah, tapi kita bisa tune in. Kita bisa masuk di dalam peradaban pada saat itu. Ini yang sangat-sangat luar biasa. Seperti misalkan ada fenomena seperti ini, bahwa Islam itu adalah kekerasan, Islam itu teroris, Islam itu disebabkan dengan pedang. Itu kan tidak benar. Kenapa? Karena sudah jelas itu tidak benar. Karena Rasulullah sendiri kan Rizky ya, Rasulullah itu menyebarkan Islam di khuluqin azim, dengan akhlak yang agung. Artinya ada paradoks antara Islam yang memang disebabkan dengan khuluqin azimnya Rasul, kemudian orang dalam sejarah dikatakan, Islam itu penuh dengan ekspansi, Islam itu kekerasan, Islam itu peperangan. Nah, kenapa ini? Karena tidak ada pisau analisa. Kalau dalam ahli sejarah di kita mungkin ada terkenal dengan Malik bin Nabi. Sebelum Malik bin Nabi itu adalah ada namanya Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini mencoba memunculkan analisa sosiologi di dalam menuliskan sejarah.
Maka ini yang sangat-sangat penting bagi umat. Ibnu Khaldun kemudian di zaman sekarang ini digantikanlah oleh Malik bin Nabi. Nah, Malik bin Nabi banyak mengkritisi tentang sejarah Islam, dan salah satunya adalah yang tadi, bahwa Islam itu bukan agama yang dipancarkan, diperlihatkan secara kekerasan ataupun peperangan, tapi lebih jauh harus bisa melihat apa sih yang terjadi di dalamnya. Nah, salah satu pisau analisa yang sangat-sangat penting dalam hal ini adalah yang disebut ZGS. Jadi ZGS ini adalah pemahaman tentang jiwa zaman. Jadi tidak hanya melihat kejadian-kejadian, tapi bisa masuk di dalamnya seperti apa. Dan saya yakin nanti Ustaz Rizky juga bakal bisa melihat, menggambarkan apa sih jiwa zaman, misalkan ketika Empire Ottoman. Itu sangat-sangat menarik. Dan terus terang saya secara pribadi pun tertarik untuk bisa ingin datang ke Turki, salah satunya itu Ustaz Rizky ya. Artinya di sana ada peninggalan-peninggalan yang ketika kita tahu ilmu tentang ZGS, tentang jiwa zamannya, luar biasa. Apalagi bisa berfoto di tempat itu, kemudian bisa merasakan bagaimana hiruk-pikuk kejadian yang sudah kita pelajari. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat, dan ini mungkin nuqtatul ittilaq ataupun juga mabda'iyah dalam proses mengedukasi keumatan dari sisi sejarah yang betul-betul kita arahkan untuk bisa memperlihatkan sejarah yang sebenarnya. Itu mungkin saudara. Artinya ketika kita menggunakan ZGS ini sebagai pisau analisa kita, tentunya kita akan melihat berbagai macam perspektif dalam sejarah tersebut ya. Betul, bahkan yang intinya seperti mohon maaf misalkan dalam Islam itu kan ada terkenal dengan beberapa futuhat gitu kan. Nah, kita kan tidak bisa melihat bahwa agama ini adalah agama yang haus akan pencaplokan tempat gitu ya, untuk haus dengan politik, tidak, tapi betul-betul ini bisa memperlihatkan ternyata yang diperjuangkan adalah pertama keadilan, kemudian ada orang yang terzolimi, kemudian minta bantuan dan dibantu, kemudian ketika ekspansi, ketika masuk, ketika menang peperangan, ada etika-etikanya yang sangat-sangat humanis. Jadi ini akan terlihat menggambarkan bahwa Islam betul-betul solehun di kulli zaman wal makan, dan juga rahmatan lil alamin. Ini merupakan sebuah langkah-langkah positif yang sangat-sangat luar biasa. Dan ya, kita tahu bahwa kalau kita kembali kepada zamannya dinasti Ottoman ya, dinasti ini sangat luar biasa. Dinasti ini mampu menguasai Islam, menguasai dunia ini sampai 7-8 abad ya. Nah, mungkin ya 7 abad ya. Mungkin Ustaz Rizky bisa menjelaskan kepada kita semua titik atau di konsep humanera gitu ya, humanisnya di ekspansi Al-Fatih ke Konstantin ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Ustaz. Iya, betul. Jadi gini Ustaz, kalau kita membahas bangsa Turki Utsmani dengan peradabannya yang begitu hebat selama hampir 7 abad, tepatnya 624 tahun mereka memimpin umat Islam. Kalau kita kaji dari literatur sejarah, itu dari awal berdirinya saja Turki Utsmani ini berbeda dengan khilafah-khilafah sebelumnya. Kita tahu ini memang jadi salah satu catatan yang memang mungkin catatan merah ya bagi sejarah Islam, walaupun itu tidak selalu menjadi pokok pembahasan dalam membahas sejarah Islam, tapi tentunya ada. Kalau kita presentasikan dari 100% sejarah peradaban Islam memimpin dunia, ya mungkin setiap daulah itu, setiap khilafah itu ada mungkin sisi 15-20%-nya lah yang itu memang intrik-intrik politik yang memang biasa kita baca di buku-buku sejarah, memang yang banyak diangkat memang pertikaian-pertikaiannya itu ya. Antara mereka sendiri, ya. Bahkan kalau kita kaji lagi
sejarah berdirinya Khilafah Abbasiyah pun memang di awal-awal penuh darah. Iya. Di situ memang ada pertikaian antara Bani Abbas dan Bani Umayyah. Tapi itu hanya sedikit saja sebenarnya. Hanya sedikit. Lebih banyak bagusnya yang belum pernah dibahas oleh mungkin ada sebagian kecil dari ustadz-ustadz atau para ahli sejarah yang membahas, tapi ini mungkin belum tersampaikan secara keseluruhan ke masyarakat. Nah, sedangkan Turki Utsmani ini memang mereka berbeda. Mereka berdiri di saat Khilafah Abbasiyah di Baghdad ini runtuh. Nah, ini yang perlu menjadi pokok pembahasan penting menurut saya, karena Turki Utsmani ini memang berawal dari cita-cita dan semangat mereka untuk mengangkat panji-panji Islam, untuk mengembangkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Makanya kalau kita baca literatur sejarah Turki di buku-buku itu ada istilah mereka yang mengistilahkan Kızıl Elma. Kızıl, jadi apel merah. Apel merah bangsa Turki ini, ya mereka ingin memimpin dunia Islam, memimpin umat Islam di bawah satu panji, yaitu panjinya bangsa Turki. Dan memang ketika itu mereka layak. Karena memang pada saat mereka bangkit, ketika itu kekuatan umat Islam di penjuru dunia yang lain itu sudah melemah. Kita tahu Baghdad waktu itu hancur pada tahun 1258, dihancurkan oleh Mongol. Lalu di Andalusia pun kita tahu proses reconquista itu sudah dimulai sejak Urukut Tawaif, kurang lebih tahun, kalau dihijriahkan mungkin sekitar 700 atau 800 Hijriah ya. Itu sudah mulai Urukut Tawaif yang tadinya Andalus itu pusat peradaban ya. Itu mereka hampir hancur kalau tidak ada dinasti Murabitun yang menyokong mereka, yang membantu mereka untuk bangkit. Maka para ahli sejarah itu memastikan Andalus itu sudah hancur 300 tahun sebelumnya. Nah, tapi hebatnya Turki Utsmani ketika itu di saat yang sama mereka bangkit. Titik kebangkitan prestasi dari dinasti Turki Utsmani, Kesultanan Utsmaniyah itu yang kita tahu dalam sejarah dicatatkan ketika Futuh Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini 1453 Turki Utsmani sudah disegani oleh dunia Eropa, dunia Barat, kalau dunia Kristen. Tapi di saat yang sama, tidak lama setelah itu, di belahan dunia Islam yang lain kita tahu bahwasanya Andalus hancur. Andalus hancur tahun 1492. Tidak lama setelah Turki Utsmani, kurang lebih 40 tahunan. Ditutup Granada itu, sejarah Islam ditutup di sana, habis. Nah, tapi memang Turki Utsmani ini ketika itu mereka layak ketika itu untuk memimpin dunia Islam, bahkan memimpin dunia, karena dengan semangat jihadnya, dengan semangat mengorbankan harta, nyawa, dan semuanya itu untuk memperluas dakwah Islam. Tapi yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya futuhat dalam Islam itu bukanlah ekspansi, bukanlah sebuah penjajahan. Karena dalam Al-Quran pun Allah memilihkan bahasa itu bukan bahasa istaula, bukan mustauli, tapi kan fatahan, fathun, ya kan? Pembebasan. Artinya apa? Bahwasanya Islam itu datang untuk membuka suatu daerah yang tadinya gelap, yang tadinya tertutup, yang tadinya tersesat, dibuka oleh Islam. Cahaya Islam datang, Islam menerangkan, Islam memberikan ilmu kepada mereka, yang bodoh jadi pintar, yang sesat menjadi tidak sesat. Nah, ini fungsinya Islam di situ. Islam membangun. Tidak ada kita baca dalam literatur sejarah manapun, bahkan kita baca dari literatur sejarah yang ditulis oleh kaum Eropa, itu tidak ada yang namanya sejarah Islam ketika masuk ke suatu wilayah lalu menghancurkan, mengambil harta kekuasaan, mengambil kekayaan alamnya lalu pergi begitu saja. Itu tidak ada sejarah seperti itu. Karena memang tujuan Islam futuhat bukan itu. Tujuan Islam itu untuk memintarkan, menerangi, dan memberikan cahaya keimanan. Itu yang penting. Nah, inilah yang kemudian harusnya kesan ini tuh hilang. Yang dimunculkan adalah Islam tersebar dengan pedang, kan seperti itu. Nah, mungkin Ustaz Zainal Rafiq bisa juga berbagi kepada kita tentang bagaimana ini Turki Utsmani ini bisa sampai 7 abad lebih dalam menguasai dunia. Ya, kalau menurut saya ya, bahwa lamanya
berkuasa Turki Utsmani ini tidak bisa tidak bisa dilepaskan dari penerimaan masyarakat pada kepemimpinan atau politik Turki Utsmani. Mohon maaf, 7 abad Pak Rizky ya? 624 tahun tepat. 7 abad ini satu sejarah yang sangat-sangat luar biasa. Dan belum ada yang menandingi peradaban mana yang sudah lewat dari 6 abad ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya itu. Karena ini tugas kita selaku kaum muslimin tentunya untuk memunculkan bahwa yang digerakkan oleh Islam yang diawali oleh Rasulullah SAW itu bukan ekspansi pengambilan kekuasaan, tapi memang perjuangan khuluk yang luar biasa. Nah, ini yang harus diambil sejarah oleh para kaum sejarawan. Jadi bukan hanya ruang dan waktu saja yang diisi, tapi ada ruhnya. Nah, disinilah perlunya sebuah gerakan, termasuk kalau saya lebih cocoknya memang pisau analisa ZGS ini adalah pisau analisa yang sangat-sangat tepat. Misalkan, maaf Pak Awad, setahu saya kalau nggak salah tidak kurang dari 14 peperangan di zaman Rasulullah, dipimpin oleh Rasulullah, itu melawan perangan dengan siapa? Kaum kufar Quraisy kan? Rasulullah di mana? Di Madinah. Kemudian kufar Quraisy di mana? Di Mekah. Peperangannya di mana? Rata-rata kebanyakan di Madinah. Di Madinah ya kan? Artinya, apakah Rasulullah yang menyerang ataukah diserang? Diserang. Orang kalau diserang ya pasti bertahan. Jadi tidak benar kalau misalkan di Islam itu Rasulullah itu hobinya perang gitu kan. Tapi apa bertahan? Kalau nggak salah ya baru di tahun berapa ke-6 Hijriah ya, ekspansi Futuh Mekah baru sekali saja sudah kalah mereka. Artinya cuma 3 orang yang meninggal di Futuh Mekah itu dan bisa dikuasai dengan luar biasa. Artinya bahwa yang diperjuangkan oleh Islam dan kaum muslimin itu bukan ekspansi pencaplokan kekuasaan, tapi penebaran kemanusiaan, toleransi, kemudian al-ukhuwah, al-hub gitu kan, kemudian pemajuan ekonomi. Ini yang ada. Jadi sangat penting ketika melihat sejarah Islam. Memang ada beberapa penulis, termasuk kalau nggak salah di Mesir sendiri ada tokoh yang saya tidak begitu suka dengan siapa namanya, Farad Fawdan. Yang menggambarkan tentang bobroknya dinasti ataupun juga pergerakan politik Islam. Tapi ini yang harus dijaga, jangan sampai ini muncul dan menghilangkan zauq Islamnya itu sendiri yang rahmatan lil alamin. Nah, walaupun peninggalan ada, kemudian juga rentetan sejarah sebegitu luar biasa, tapi yang benang merah yang diambilnya ini sebuah perjuangan kemanusiaan. Dan ini yang menjadikan Turki Utsmani ini diterima oleh masyarakatnya. Kan sebelum Turki Utsmani masuk semuanya kan agamanya bukan Islam, Rusia ya. Artinya sebegitu 180 derajat bisa merubah. Kenapa? Bukan karena kekuasaan, tapi karena masuknya kemanusiaan dalam tatanan tempat-tempat yang dikuasai oleh Turki Utsmani itu. Nah, baik, Ustaz Rizky, menarik nih kalau kita tarik ke peradaban bagaimana Turki Utsmani menguasai Konstantin. Mungkin bisa diceritakan kepada kita bagaimana ketika Al-Fatih itu kan dia sampai bisa menaikkan kapalnya. Itu kan pertanyaan kita, emang itu nggak diserang gitu ketika menaikkan kapal di Galata itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya Ustaz, jadi memang saya tadinya menganggap bahwasannya sesuatu yang mustahil bagi Sultan Mehmed itu untuk menaikkan 72 kapalnya melalui Bukit Galata ketika itu. Tapi ketika saya membaca sebuah buku judulnya The Survey of Istanbul, itu karangannya Profesor Khalidin Najib. Beliau seorang pakar sejarah, gurunya guru ya. Kalau di Turki itu gurunya guru tentang sejarah itu. Nah, itu Khalidin Najib ini pakarnya. Jadi beliau ini menceritakan dalam buku The Survey of Istanbul mengatakan bahwasanya ketika perang 29 Mei 1453 sebelum itu, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sempat mengirim
utusan ke Konstantinopel memberikan surat penawaran untuk menyerah. Jadi sebelum dia berangkat dari Edirne membawa pasukannya, itu Sultan Muhammad Al-Fatih mengirimkan surat yang isinya pertama, kamu menyerah, masuk Islam, maka saya tidak akan jadi memerangimu. Kedua, kamu menyerah, tidak perlu masuk Islam, tapi kamu wajib membayar jizyah dan menuruti syariat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Yang ketiga, kalau kamu tidak mau menyerah, maka kita akan perang. Ketika itu surat ini tidak hanya dikirimkan ke Kaisar Konstantinopel, tapi ke pimpinan yang ada di Bukit Galata. Waktu itu di Bukit Galata itu ada benteng juga yang kebetulan di sana dihuni oleh tentara salib dari Genoa. Khusus tentara salib yang berada di wilayah Galata, Bukit Galata, itu memang ternyata di buku itu dituliskan mereka menyerah secara sulhun, secara unwata, damai. Bahkan sebelum terjadinya perang, mereka sendiri yang datang ke Sultan Mehmed untuk menyerah. Makanya kita temukan ketika Sultan Mehmed mengangkat kapalnya ke Bukit Galata, tidak ada serangan sama sekali ketika itu. Karena memang sebelumnya sudah dikirim surat dan dia sudah menyerah secara terang-terangan. Jadi itu menjadi penyebab kemenangan ya? Betul, salah satu penyebab kemenangan, walaupun itu munculnya di akhir-akhir, ya kan? Nah, surat kedua itu dikirim ketika Sultan Muhammad Al-Fatih sudah sampai di depan benteng Konstantinopel. Itu dikirim lagi utusan, silakan Anda menyerah, kita tidak usah perang, Anda masuk Islam, atau Anda menyerah, ikut hukum kami dan tidak perlu masuk Islam dan membayar jizyah. Atau yang ketiga ya kita perang lanjut. Dan karena gengsinya tetap ya akhirnya terjadi peperangan. Lalu yang ketiga Ustaz, tempat terakhir setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menurunkan kapalnya di Bukit Galata, di bawahnya itu Golden Horn ya. Itu tanggal 28 atau tanggal 27 Mei, saya lupa pastinya. Yang jelas ketika itu sudah satu buah lubang besar itu sudah berhasil dibuat oleh tentara Sultan Muhammad Al-Fatih yang tidak mungkin ditutup kembali di sisi daratan. Dan dia sudah tahu sudah pasti menang. Sebelum dia menyerang secara serangan yang terakhir, beliau mengirim lagi utusan untuk menyerahkan surat mau nyerah atau enggak. Masih diberikan kesempatan Ustaz. Sampai sebegitunya. Tapi karena kegengsiannya tadi, Kaisar Konstantinopel tetap menolaknya. Yang akhirnya tanggal 29 Mei berhasil ditaklukkan dan berhasil dikuasai pembebasan itu oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan isyarat Rasulullah berhasil beliau tepati dan beliau realisasikan ketika itu. Nah ini apa dampak dari yang satu damai, yang satu tidak mau damai tadi? Dampaknya apa? Ya, yang di Bukit Galata ini yang damai dengan yang di Konstantinopel, yang di Istanbul sekarang ini, itu mereka tidak damai. Apa dampaknya? Yang di Genoa ini, yang di Bukit Galata, tidak ada satupun gereja yang dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Karena sesuai hukum perang Islam, memang kalau menyerah secara damai, ya tidak boleh diganggu-gugat. Biarkan mereka beribadah itu milik mereka. Berbeda dengan wilayah Konstantinopel. Yang Hagia Sophia. Makanya saya sempat agak tergelitik sebenarnya waktu tahun kemarin ketika Hagia Sophia dirubah menjadi masjid kembali oleh Erdogan. Itu kan sempat ada protes. Protesnya itu yang saya heran, kok dari orang Muslim juga. Nah, terus ada selentingan bahwasanya gereja Hagia Sophia ini dibeli oleh Sultan Mehmed dengan hartanya. Saya sempat heran, kok bisa dibeli? Buat apa gitu loh? Padahal secara hukum perang, ya itu milik dia, orang dia sudah menang. Ya kan, Turki Utsmani sudah menang ketika itu. Tapi kalau kita baca buku The Survey of Istanbul tadi, di situ tuh gereja yang ada ketika penaklukan tersebut itu kurang lebih ada 22 kalau nggak salah. Tapi yang dirubah menjadi masjid itu cuma 6. Dari 22 gereja. Dari 22 gereja, sisanya masih ada berapa tuh berarti? 16 lagi kan? 16 lagi itu tidak dirubah menjadi apa-apa. Termasuk yang dirubah menjadi masjid ya Hagia Sophia. Karena memang dalam hukum perang, bukan hanya dalam hukum perang Islam ya, hukum perang dunia ketika itu memang ketika menang, ya yang menang ini berhak atas bangunan dan lain-lain. Yang wajib dibagi ke pasukan itu kan emas, harta,
dan hal-hal yang bergerak ya seperti hewan ternak dan budak termasuk budak itu termasuk tawanan perang. Tetapi selain itu properti itu menjadi milik sultan memang. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang dibeli itu aneh menurut saya gitu. Dan kenapa diprotes juga ketika dirubah jadi masjid? Karena memang itu kan seharusnya sudah jadi masjid. Betul. Itu sudah wakafnya Sultan Muhammad Al-Fatih, itu nggak dia mewakafkan itu jadi masjid. Dan memang harusnya jadi masjid bukan jadi museum. Betul. Nah, ini Betul. yang ini yang harus kita tahu. Bahkan ketika selesai perang tersebut, di situ juga dijelaskan bahwasanya tentara-tentara Konstantinopel yang menjadi budak tawanannya itu sebagian besar dibebaskan sama beliau dengan uangnya sendiri. Dengan uangnya sendiri. Nah, Bebas untuk mengikuti. Ya, dibebaskan, lalu disilahkan pergi. Yang mau pergi silahkan kita antarkan ke depan pintu gerbang kita atau kita antarkan ke tepi lautan untuk naik kapal. Ya. Kalau yang ingin tinggal di sini silahkan. Nah, sebagian besar banyak yang tinggal di sana. Ya. Di Istanbul itu ada suatu wilayah yang namanya Fener Balat. Fener dan Balat. Itu wilayah yang memang dihuni oleh bekas tentara Konstantinopel yang waktu itu dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Makanya banyak gereja di sana, banyak sinagog di sana. Karena memang difokuskan di sana untuk yang non-muslim, diberikan satu daerah di Fener dan Balat tadi untuk komunitas mereka. Mereka bebas beribadah sesuai ibadah mereka. Bahkan Sultan Mehmed pun mengangkat patriark itu pausnya Kristen Ortodok ya. Artinya ininya marbot. Iya, ustadznya, kiainya Kristen Ortodok. Karena kan Konstantinopel itu dihuni oleh Kristen Ortodok, bukan Kristen Katolik. Nah, ini jadi dibebaskan seperti itu. Baik, jadi artinya di Konstantin sendiri sebetulnya banyak sekali peninggalan yang luar biasa, termasuk tadi Fener itu. Fener Balat. Kamu sudah ke sana belum? Ya Allah sudah. Tapi ada satu lagi yang menarik awal ya, sebelum nanti memang apa istilahnya kita harus betul-betul menyaksikan. Ya. Jadi di Turki itu selain kita bisa melihat fenomena-fenomena peninggalan yang merupakan saksi sejarah. Tapi ada saksi yang memang kalau dengan pisau analisa Zenggis tadi itu ada satu hal yang sangat-sangat bisa dihadirkan dalam sisi yang lain, misalkan dari sisi spiritual, dalam sisi ekonomi politik sudah jelas. Seperti misalkan kalau nggak salah Pak Rizky itu kan Al-Fatih itu ketika mau masuk ke Konstantin itu sempat kalah dulu ya. Kalau nggak salah ada beberapa perahunya yang kalah gitu. Kemudian disiapkan Meriam itu ternyata mereka lebih luar biasa, lebih canggih lah. Kemudian usaha. Salah satu diantaranya adalah Muhammad Al-Fatih menyuruh puasa menyuruh puasa saum gitu. Nah, dalam sisi sejarah kalau ditulis dengan penulisan yang biasa, tidak dengan Zenggis, ini tidak bakal muncul. Bagaimana Muhammad Al-Fatih mempersiapkan secara spiritual untuk sebuah kemenangan. Ya, itu kan sisi spiritual yang untouchable, yang tidak bisa disentuh. Nah, kalau dengan ilmu yang jiwa zaman ini itu akan bisa hadir. Bagaimana peradaban yang sebegitu besarnya, tembok sebegitu kokohnya ratusan tahun, ternyata kalau Allah sudah berkehendak. Nah, sisi ini yang memang ada kesempatan besar, dan Muhammad Al-Fatih itu kita ketahui satu pemimpin yang bukan hanya pemimpin dunia gitu, tapi pemimpin rohiyah, dan itu yang religius tinggi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perjuangannya tidak hanya membangun peradaban dalam sisi kasat mata, tapi rohiyahnya yang paling luar biasa. Kalau dalam fatwa Rasulullah kan bagaimana ketika di Mekah mempersiapkan mentalitas, beliefnya dibangun. Ketika masuk ke kota Madinah, baru muamalahnya, ekonominya, politiknya dibangun. Artinya kerajaan ataupun bangunan peradaban dalam Islam itu sangat-sangat equilibrium, sangat-sangat syumul. Ini yang menjadi sebuah tantangan dalam melihat sejarah itu, haruslah betul-betul bisa melihat ke sisi-sisi itu. Makanya memang
Jadi berangkat ke Turki pun tidak hanya berangkat biasa. Tapi ada rohnya gitu. Betul. Bukan jalan-jalan biasa kalau kita ke Turki. Bagaimana Ustaz Rizky, masih ada peninggalan Hagia Sophia, kemudian peninggalan-peninggalan yang lain. Bahkan mungkin gini, pasti ketika Muhammad Al-Fatih itu kan dari Edirne kan dulu itu ya. Dari Edirne, dari ketika dia masuk pertama kali ke Konstantin, itu masih ada ini sejarahnya nggak Ustaz? Ya, kalau di Turki sendiri itu memang situs-situs sejarah sangat dijaga Ustaz. Sama pemerintah Turki itu memang bagus, pemerintah Turki itu tidak tidak menghilangkan situs-situs sejarah tersebut. Iya. Tapi mereka malah merawatnya, dan dampaknya sekarang untuk negaranya sangat positif. Iya. Selain negara tertinggi itu. Betul. Selain menjaga situs sejarah, otomatis di sana akan jadi gini. Kalau saya membayangkan saya dulu ketika di Mesir, itu kita lah ya. Kita dulu di Mesir itu kita kan serasa hidup dengan ulama. Karena di Mesir banyak ulama ya, dengan Al-Azhar yang begitu hebatnya. Tapi ketika saya ke Turki, itu perasaan saya itu saya serasa hidup di tengah-tengah sejarah. Karena setiap sudut kota Turki itu penuh dengan sejarah. Bahkan di desa-desanya pun, bahkan di sudut-sudut tersempitnya pun, di gang-gang tersempitnya itu semuanya berisi sejarah. Ya. Mata kita ini tidak bisa terlepas dari saksi-saksi sejarah yang memang mereka ada ketika itu. Nah, ini yang membuat saya setiap kali ke Turki itu bukan naik balon udaranya yang saya kangenin, bukan Kapadokia, bukan Selat Bosporusnya, atau yang main salju, bukan itu kalau bagi saya. Kalau kata orang itu that is my dream. Ya itu boleh lah ya, boleh untuk orang yang awal-awal ke sana boleh. Tapi kalau saya, ya mohon maaf, bukannya saya sombong, tapi memang sudah bukan itu yang saya cari. Bahkan saya itu setiap kali ke Turki pasti saya sempatkan untuk ziarah ke makam para sultan dan aulia, ulama-ulama yang memang berjasa dalam membangun dinasti Turki Utsmani ketika itu. Contoh misalnya makam Sultan Muhammad Al-Fatih itu pasti 10 sultan itu biasanya saya sempatkan, kalau memang ada waktu saya akan datangi mereka. Dari mulai Sultan Osman Ghazi, Orhan Ghazi, lalu Murad I, Murad Mudavandar, habis itu yang anaknya itu Bayazid, Yildirim Bayazid, lalu Mehmed Çelebi, lalu Murad II, lalu Sultan Mehmed Al-Fatih, lalu Bayazid II, ya Bayazid Abdul, habis itu Salim, Sultan Salim, Sultan Salim, dan yang ke-10 Sultan Sulaiman Al-Qanuni, plus satu sultannya yang bukan terakhir sebenarnya, Sultan ke-34, Sultan Abdul Hamid. Ini selalu saya sempatkan berziarah ke makam-makam mereka. Kenapa? Ya, mereka ini orang yang berjasa, baik itu dalam dunia Islam. Karena kalau kita membahas Turki ini bukan hanya membahas bangsa mereka. Mereka ini sudah lama di dunia Islam. Bukan hanya kuliner, Jadi bersatunya bangsa Turki di Islam itu sudah sejak khilafah Umar bin Khattab. Semenjak Khalifah Umar bin Khattab, orang Turki ini sudah masuk Islam. Dan memang perang mereka paling besar itu ketika khilafah Abbasiyah. Tentara perbatasan khilafah Abbasiyah itu semuanya orang Turki. Memang waktu itu bukan Turki Utsmani, tapi orang Turki. Keturunan Turki dari Bani Oghuz. Yang waktu itu Kesultanan Seljuk. Nah, ini mereka sudah dari situ. Seandainya tidak ada mereka, ya khilafah Abbasiyah ini mungkin sudah runtuh sejak lama mungkin. Karena ya mohon maaf saja, ini memang harus kembali lagi kita akui bahwasanya memang setiap zaman, setiap peradaban, setiap khilafah yang ada dalam Islam, mulai dari Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, bahkan Andalus juga, itu ada masa bangkit, ada masa runtuh, ada masa kebangkit, keemasan dan runtuh. Itu pasti ada. Kapan mereka bangkit? Ketika mereka berpegang teguh kepada syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah. Kapan mereka mencapai keemasan? Ketika mereka mempertahankan Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup mereka. Dan kapan mereka hancur? Ketika mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah pasti sudah. Dan itu tidak lepas dari orang-orang Arab ketika itu. Khilafah Abbasiyah ketika itu ini memang sudah jadi catatan merah sejarah kita. Memang ketika itu di masa-masa akhir
sudah mulai menyeleweng. Menyeleweng ya. Sudah Ya. mulai hubud dunia. Betul, hubud dunia dan Kalau orang karohatul maut Iya, apa kan? iya, suka bumi. Ya itu memang itu Mohon maaf suka bumi. ya, dan itu selalu terjadi Ustaz. Iya, Bahkan iya, di iya. dinasti Umayyah juga ada, di Abbasiyah juga, dan nanti pun Turki Utsmani pun mengalami hal itu juga. Iya, iya. Dan ini sunatullah, batil kalaya mudawilu namanya. Ini memang apa ya? Memang sudah menjadi sunatullah. Ketika kita jauh dari Al-Quran ya, Allah akan mengirim. Nah ini, Allah tuh kadang-kadang kita memahami jangan selalu menyalahkan orang lain. Iya. Misalnya nih, Turki Utsmani dihancurkan oleh, kalau dalam bahasanya Profesor Ali Muhammad Shalabi di bukunya Bangkit dan Runtuhnya Daulah Utsmaniyah, itu beliau menulis, dan akhirnya kegemilangan Islam ditutup, cahaya Islam itu ditutup oleh Yahudi dan Freemason. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan 100% itu. Iya. Kita harus mengaca. Kenapa kok Allah mengirim Yahudi dan Freemason itu untuk menghancurkan Turki Utsmani ketika itu? Karena memang ketika itu sudah tidak pantas. Iya. Termasuk kalau kita bahas lebih jauh lagi, Bani Israel di Yerusalem ketika itu, ketika mereka sudah menyeleweng, Allah kirim siapa? Nebukadnezar untuk menghancurkan mereka dengan Babylon ini, dengan tentara Babylon ini. Jadi kita harus memahami peristiwa-peristiwa sejarah itu memang tidak boleh harus selalu mencalahkan musuh kita, tapi kita harus mengaca diri juga. Apakah benar kesalahan ini memang kesalahan mereka, musuh kita yang menyerang kita? Kita harus mengintrospeksi diri juga. Barangkali memang saya yang salah. Jadi ini kita jauh, Allah kirim musuh buat kita untuk menghancurkan kita. Itu sangat mungkin. Betul, Ustaz? Nah, maka Ada tambahan lagi Pak Sadawa, kata Pak Rizky tadi, betul bahwa apa yang terjadi ini kalau sudah lewat dari jiwa umatnya ya, keluar dari dua koridor tadi, memang itu udah tanda-tanda kehancuran. Kalau nggak salah pernah saya baca ada satu cerita seperti ini ketika kehancuran di mana ya, di Spanyol. Jadi raja Kristen itu ingin menguasai sebuah kampung, karena sudah berpecah-pecah. Kemudian kirimlah satu orang ke kampung tersebut. Spionase orang tersebut kemudian ketemu pada waktu dini hari subuh dengan seorang pemuda. Pemudanya lagi menangis. Ketika ditanya oleh orang yang suruhan raja spionase ini ya, kenapa kamu menangis? Kata anak mudanya, dia bilang, saya menangis karena terlambat bangun, tidak bisa sholat tahajud, kemudian saya tidak bisa sholat berjamaah subuh. Dia menangis. Apa yang terjadi? Spionase itu bilang ke rajanya yang Kristen itu, tunda dulu, jangan sekarang menyerangnya. Kenapa? Karena umat Islam pada waktu lagi kuat-kuatnya. Setelah beberapa tahun, kemudian masih orang yang sama diutus oleh raja yang sama ketemu lagi dengan seorang pemuda. Kemudian itu sama lagi menangis. Tanya, kenapa menangis? Saya menangis karena ditinggal oleh suka pacar saya. Apa yang terjadi? Kemudian dia lapor ke raja, ini waktunya kita penyerangan. Dulu langkah hancur itu kerajaan di Andalus itu dikuasai, bahwa pesannya adalah ketika masyarakatnya sudah betul-betul roh keagamaannya begitu tinggi, kuat itu. Ya. Seperti misalkan bangsa Abbasiyah gitu ya. Kenapa bisa disapu habis sama bangsa Muhammad? Karena memang mereka sudah digambarkan di dalam buku-buku itu, di rumahnya itu ditumpuk harta, rumahnya itu udah pakai pagar-pagar. Artinya sudah tidak ada kebersamaan. Mereka betul-betul hanya dunia. Nah, saat itu hancurlah peradaban. Jadi ada memang sisi-sisi itu di dalam sejarah yang memang harus dikumpanyekan ya. Sehingga dalam melihat satu faktor ataupun satu selain Zeitgeist ini dalam ilmu sejarah itu ada namanya Zeitraum. Kalau Zeitraum itu adalah periode. Jadi pada periode tahun sekian sampai tahun sekian itu terlihat seperti ini. Beda lagi dengan dengan periode lain. Karena artinya perjalanan sejarah ini zaman ini ada karakter sendiri. Ada karakternya, dan disitulah terutama ada jiwanya. Ya, baik Ustaz, luar biasa. Jadi kalau kita mampu untuk membaca sejarah ini dengan menggunakan Zeitgeist, sebetulnya kesan-kesan Islam teroris, Islam disebabkan dengan pedang ini akan hilang. Maka dari itu
Ya kalau kita membaca peta, melihat peta dan salah bacanya, kita akan nyasar. Ya begitu juga ketika kita buka maps gitu ya Ustaz ya. Buka maps tapi kita tidak tahu cara bacanya, kita akan nyasar. Begitu pula dengan sejarah, kita perlu pisau analisa untuk membaca sejarah itu biar sejarah itu terbaca dengan baik dan benar, dan dari situlah kita bisa mengambil ibrah. Dan yang terpenting dari sejarah, dari pelajaran sejarah itu adalah ketika kita terus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah akan selalu bersama kita. Baik Ustaz, alhamdulillah ini sangat luar biasa. Dan yang paling menarik lagi, Turki itu masih terus menjaga menjaga sejarahnya. Artinya peninggalan-peninggalan yang luar biasa itu masih ada di Turki. Harus ke sana. Dan kita harus ke sana. Hagia Sophia masih ada. Bahkan pintu pertama kali Al-Fatih gerbang kan, Edirne Kapı. ya Edirne Kapı itu masih ada. Jadi Konstantin itu dikelilingi oleh beberapa pintu, ya ada beberapa gerbang, dan Edirne Kapı pintu pertama kali Itu Al-Fatih salah satu situs sejarah yang masih ada, tapi sayangnya kurang terawat. dan Ya. tidak banyak wisatawan Muslim yang tahu dan mengunjunginya, Ustaz. Bisa Karena jadi itu memang karena mereka nggak tahu Iya. itu penting apa enggak, mereka nggak tahu. Iya. Seandainya mereka tahu bahwasanya pintu itu menjadi Edirne saksi Kapı, sejarah masuknya Sultan Muhammad Al-Fatih dengan gurunya Syekh Samsudin dan diiringi dengan pasukannya pertama kali itu melalui pintu itu pintu itu menjadi saksi sejarah. Itu mereka akan, kalau misalnya mereka tahu itu pintu itu bersejarah dan penting, ya pasti mereka akan mengunjunginya gitu. Itu tugas Ikhtias tuh. Ya. Anda ingin menyaksikan pintu itu, pergilah ke Turki bersama kami. Dan di pintu itu ditulis Inna fatahna laka fathan mubina. Itu sangat jelas sekali, dan saya alhamdulillah dengan beliau pernah mengunjungi ke sana. Baik teman-teman, Oscar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pembahasan kita tentang ZGS sudah terpaparkan dengan sangat-sangat lugas, tegas, dan komprehensif. Begitu pula bagaimana Al-Fatih ketika menguasai Konstantin itu menggunakan ZGS ini, karena memang inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Sebetulnya tinggal istilahnya aja yang digunakan oleh bahasa Jerman ya Ustaz ya. Nah, sebetulnya baginda Rasul itu telah mengajarkan ketika dia bagaimana membuka atau futuh ke kota Makkah ya pada waktu itu ya. Baik, sahabat-sahabat Oscar 1453 rahmatullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin bincang-bincang kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ustaz, matur nuwun. Ustaz Rizky, terima kasih. Dan alhamdulillah sampai bertemu di Tower Galata. Tower Galata, insya Allah. Ya, kita ada pemberangkatan di akhir Januari ini dan awal Februari kita ada pemberangkatan. Mari bergabung dengan kami. Info bisa nanti hubungi dengan Ustaz Rizky, boleh ya. Dan nanti kita akan sampaikan, nanti di sini ada ya nomor telepon kita. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Ustaz semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Baik, kita ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.